akan lahir sejarah besar tanah Jawa. Rajaku, aku mencintaimu sampai tiba saatnya nanti kesempurnaan menjemput kita. Tuan Gandring, manakah pesanan hamba, Tuan Gandring? Keris pesananmu sedang dalam proses dikikir, Nak Mas Angga. Tak ada gunanya aku menyuruh engkau, Tuan Gandring. Inikah yang Tuan kerjakan selama 5 bulan ini? Akulah Ken Arok, hantu Padang Karautan. Akulah penguasa Padang Karautan. Ken Dedes adalah nama permaisuri dari Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel, Singhasari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, atau nenek moyang Wangsa Rajasa, Tra yang berkuasa di Singhasari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang memiliki kecantikan luar biasa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Perkawinan pertama, menurut para raton, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen. Pada suatu hari Tunggul Ametung Aku Tumapel singgah di rumahnya. Tunggul Ametung jatuh hati padanya dan segera mempersunting gadis itu. Karena saat itu ayahnya sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung supaya sabar menunggu. Namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan diri. Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia marah mendapati putrinya telah diculik. Ia pun mengutuk, "Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan, matilah dia dibunuh dengan keris, demikian juga orang-orang Panawijen, keringlah sumurnya, semoga tidak keluar air dari kolamnya." Perkawinan kedua, Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi bertamasya ke hutan Babuji. Ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya, yang bernama Logawe, seorang pendeta dari India. Menurut Logawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Stri Narikwari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka, dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung sewaktu tidur. Yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya, sesama pengawal bernama Kebo Hijau. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, bahkan menjadi agung baru di Tumapel. Ken Dedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan mengandung anak Tunggul Ametung. Keturunan Ken Dedes.
Lebih lanjut, para Raton menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya Raja Kadiri tahun 1222 dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinannya dengan Ken Arok, lahir beberapa orang anak, yaitu Mahisa Wongateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari perkawinan pertama dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes dikaruniai seorang putra bernama Anusapati. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok. Setelah mendesak ibunya, akhirnya ia tahu kalau dirinya bukan anak kandung Ken Arok. Bahkan, Anusapati juga diberitahu kalau ayah kandungnya telah mati dibunuh Ken Arok. Maka, dengan menggunakan tangan pembantunya, Anusapati membalas dendam dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247. Keistimewaan Ken Dedes Sunting. Tokoh Ken Dedes hanya terdapat dalam naskah para Raton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit, sehingga kebenarannya cukup diragukan. Namanya sama sekali tidak terdapat dalam Nagara Kretagama atau prasasti apapun. Mungkin pengarang para Raton ingin menciptakan sosok leluhur Majapahit yang istimewa, yaitu seorang wanita yang bersinar auratnya. Keistimewaan merupakan syarat mutlak yang didambakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Masyarakat Jawa percaya kalau raja adalah pilihan Tuhan. Ken Dedes sendiri merupakan leluhur raja-raja Majapahit versi para Raton. Maka, ia pun dikisahkan sejak awal sudah memiliki tanda-tanda sebagai wanita Nareswari. Selain itu dikatakan pula kalau ia sebagai seorang penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma Amamadang, atau cara untuk lepas dari samsara. Dalam kisah kematian Ken Arok dapat ditarik kesimpulan kalau Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya, ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya ini.